Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Feristina, Stambuk A241-19008. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyimpan file objek, kemudian cara untuk mengubah bentuk objek atau modeling objek, kemudian bagaimana cara untuk memilih objek, terus cara menempatkan atau menggeser kursor editor, dan cara untuk mengembalikan objek dan kursor editor ke titik pusat. Nah, yang pertama, untuk menyimpan file objek, kita klik menu file di atas. Nah, kemudian klik Save As. Nah, pada menu ini kita klik Desktop. Kita buat folder baru, klik menu Create New Directory. Nah, nama foldernya kita buat misalnya Yunita 48. Enter. Nah, ini folder baru ini kita klik 2 kali untuk membuka. Kemudian kita beri nama file. Misalnya 1, 2, 3, 4. Terus klik Save As. Ini nama filenya sudah tertera di atas. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk mengubah bentuk objek atau membuat modeling objek? Nah, yang pertama, langkah pertama kita klik Object Mode. Kemudian klik Edit Mode. Nah, warnanya langsung berubah. Yang awalnya abu-abu, sekarang berubah jadi orange muda. Nah, bagaimana cara singkatnya untuk melakukan edit mode? Kita kembalikan ke Object Mode. Terus, kita klik tombol tab pada keyboard. Nah, sangat singkat. Nah, kita perbesar. Di sini seluruh permukaan objek ini sudah berubah warna menjadi orange muda. Di sini juga terdapat garis-garis pilihan objek, kemudian di setiap sudutnya terdapat titik-titik simpul. Nah, kita kembali. Terus untuk memilih objek, kita klik mode objek, ini sudah ada pada objek mode. Kemudian letakkan kursor di select box. Nah, klik. Kemudian klik objek. Nah, ini objeknya otomatis. Kita ulangi. Ini objek sebelum dipilih. Jadi, kita klik objek mode. Kita klik pada menu select box, kemudian pilih objek. Nah, ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua yaitu kita lepaskan pilihan. Klik dimanapun. Nah, kemudian kita tekan tombol B pada keyboard. Nah, setelah itu, setelah muncul titik-titik ini, kita letakkan titik ini di atas objek, kemudian tarik ke bawah, ke kanan bawah objek, sampai menutupi objek. Kemudian lepaskan. Nah, objek langsung terpilih.
Kemudian cara yang ketiga, yaitu kita lepaskan objeknya lagi. Nah, setelah ini kita klik tombol C. Nah, sudah ada lingkaran begini. Kita bisa atur lingkarannya ini menyesuaikan besar objeknya. Kita bisa perbesar maupun perkecil. Nah, sesuaikan ukuran objeknya. Nah, setelah ini kita klik objek. Nah, terus bagaimana cara kita untuk mengembalikan atau menghilangkan lingkaran ini? Kita klik kanan saja. Nah, terus setelah ini bagaimana cara menempatkan atau menggeser kursor editor ini, yaitu yang pertama kita klik tombol shift pada keyboard, secara bersamaan dengan klik kanan kursor. Klik 2 kali kursor sebelah kanan secara bersamaan. Misalnya kita pindahkan kursor editor di sebelah kanan. Klik shift plus klik kanan kursor. Nah, di sini kursor editornya pindah ke kanan. Terus bagaimana cara untuk memindahkan kursor ini ke misalnya ke tempat lain, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Nah, kita menggunakan cara lain. Kita menggunakan cara singkat tanpa mengklik tombol shift. Kita langsung klik saja ikon kursor di sini. Nah, langsung kita letakkan kursor mouse dimanapun, dan kursor editor akan mengikuti kursor mouse kemanapun kita gerakkan, kemanapun kita pindahkan kursor editor, maka kursor editor akan mengikuti kursor mouse. Nah, setelah ini bagaimana caranya memindahkan posisi objek ke kursor editor. Nah, bagaimana cara memindahkan objek ke kursor editor? Yaitu kita kembalikan ini ke select box. Kita kembalikan ke select box. Setelah ini kita tekan ini, kita klik objeknya, tekan tombol Shift S. Maaf, kita tekan tombol Shift S. Nah, setelah ini kita klik Select to Cursor. Nah, objek otomatis pindah ke kursor editor. Bagaimana kita memindahkan ke sebelah kanan, ke bawah, ke kiri. Nah, caranya sama. Kita klik kursor editor, kita pindahkan, misalnya ke kanan. Nah, kemudian kembalikan ke select box. Kita kembalikan select box, kemudian kita klik objek, tekan tombol Shift S. Nah, klik select to cursor. Nah, objek langsung berpindah. Terus, bagaimana cara kita untuk memindahkan kursor editor dan objek, memindahkan ke tengah ini, ke titik pusat? Nah, yang pertama kita pindahkan dulu
kursor editornya ke titik pusat. Nah, setelah itu, kembalikan ke select box. Caranya sama dengan yang sebelumnya. Kita shift S, selection to cursor. Nah, objeknya langsung berpindah ke titik pusat beserta kursor editornya. Selesai. Nah, sekian penjelasan saya mengenai aplikasi Blender. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Widianingsih, Stambuk A2419116. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menambahkan objek, melakukan duplikat, delete, dan memanipulasi objek. Sebelum masuk pada cara menambahkan objek, saya akan menjelaskan apa itu objek primitif. Objek primitif adalah objek yang biasa dijadikan sebagai poin awal untuk membuat model. Atau kita juga bisa memodifikasi Blender tersebut sesuai karakter yang kita inginkan. Ya, langsung saja kita masuk pada cara menambahkan objek. Yang pertama, kita letakkan kursor pada objek. Misalnya di sini, tekan Add, lalu Mesh, lalu pilih salah satu objek primitif seperti silinder. Dan kita tambahkan lagi objek primitif. Klik Add, Mesh, pilih Cone. Kemudian kita sejajarkan objek primitif tersebut. Seperti inilah cara untuk menambahkan objek. Selanjutnya yaitu duplikat objek. Pilih salah satu objek, misalnya objek ini. Lalu tekan tombol D pada keyboard. Tekan tombol D. Yang satu indikator ini indikator yang ambil saja jadi sama-sama di analisis codes. Oh, dia pakai kemudian objek yang baru akan mengikuti mau seperti ini. Misalnya kita letakkan di sumbu X. Seperti inilah cara untuk duplikat objek. Selanjutnya, delete objek. Di sini ada dua objek. Kita akan menghapus salah satunya dengan cara mengklik, misalnya objek ini akan dihapus dengan cara mengklik tombol X pada keyboard, maka objek telah dihapus. Seperti inilah cara untuk mendelete objek.
Kemudian manipulasi objek. Kita meletakkan kursor pada objek. Misalnya seperti ini. Lalu tekan G pada keyboard. Maka objek akan mengikuti arah seperti ini. Misalnya kita letakkan di sumbu X. Seperti inilah cara untuk memanipulasi objek. Itulah cara singkat untuk menambahkan objek, duplikat objek, delete objek, dan manipulasi objek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisra, Stambuka 241-19107. Di sini saya akan menjelaskan cara mengubah satuan, pengukuran, dan manipulasi di aplikasi Blender. Nah, pertama-tama kita lihat di bagian layar ini terdapat objek. Setelah itu kita ke button sebelah kanan, ke editor properties. Ini scan properties. Ini kita klik, maka akan muncul seperti ini. Ada unit, gravitasi, genset, dan lain-lain. Tapi kita klik yang bagian unit sebelah ini yang seperti ini. Klik, nah maka akan muncul unit sistem. Seperti metrik, dan akan muncul seperti ini. Unit scale, rotasi. Rotasinya setnya ke degrees, panjangnya ke meter, kita ubah ke milimeter. Dan ke mass, kilogram, waktu sekon, dan temperatur Kelvin. Kita tadi udah ubah satuannya panjang itu ke milimeter. Nah, untuk memindahkan objek tersebut, ya kita lihat dengan cara kita klik bagian objek ini hingga sudut-sudutnya ini berwarna orange seperti ini. Nah, bisa dilihat. Terus dengan untuk cara mudahnya kita menggunakan dengan cara tekan tombol N. Nah, muncul transformasi, lokasi, rotasi, ular X, Y, Z, skala, dan dimension. Di sini, I-nya kita menggunakan min 1000. Nah, maka akan berpindah. Lihat, nah, pindahnya seperti ini. Namun sebelum berlanjut, kita perlu ketahui pada bagian kotak-kotak ini kan bisa diubah. Maksudnya kan ini ada unit scale. Nah, di sini kita misalnya ke 10. Kosong kan bisa dilihat di sini kosong, permulaan kosong ya. Nanti akan berubah. Baru enter. Nah, muncullah seperti ini. Muncul. Artinya kita kembali ke asalnya, ketik 1 baru enter. Di sini artinya itu setiap kotak garis pada layar ukurannya 1 meter kali 1 meter. Jadi jika ingin menggantinya itu bisa seperti yang tadi saya sarankan, yaitu ketik angka yang misalnya 50 atau 10 baru enter, seperti itu. Nah, satuannya kan juga tadi sudah dibilangkan, udah diubah panjangnya ke milimeter, masanya ke kilogram, waktunya ke sekon, temperaturnya ke Kelvin. Selanjutnya itu kita ke pengukuran. Nah, kita ke pengukuran tadi bagian ubah satunya itu kan ke kanan. Nah, selanjutnya kita ke kiri. Ke kiri, nah bisa dilihat ini beberapa ada properti button-buttonnya. Yang kita butuhkan itu yang ini. Tapi lebih bagusnya dulu kita hilangkan bagian transformasi ini dengan menekan tombol N ulang. Lalu kita bagian ini biar lebih jelas. Ini
Terus bagian ini pindah pandangan. Ini aja boleh ya. Sesuaikan dengan pandangan Anda maksudnya. Nah, boleh jelas? Jelas ya? Nah, terus bagian untuk mengukur objeknya itu dengan menggunakan ini measure, kita sisa klik langsung. Nah, maka akan muncul. Namun kita perlu ketahui pada pengukuran ini, mengukur objek ini memiliki tool ruler dan protractor. Nah, untuk ruler ini, ruler itu untuk adalah penggaris ya, menggaris ini. Sedangkan protractor itu untuk sudut. Misalnya kita anggap sudutnya ini ke sini nanti, sudut. Nah, langsung saja kita ke rulernya itu dengan cara ke sini dulu, measure tadi. Measure, terus kita sudutnya objek itu, sudut bagian ini ke sini sampai ke sini. Usahakan pas. Kita mulai tarik. Nah, maka akan muncul angkanya. Nah, seperti ini, maka akan muncul angkanya 4014 0,26 mm. Seperti ini untuk mengukur objek. Nah, selanjutnya untuk protractor. Kita lihat yang di sini kan kalau keluar kan maka kursornya bentuk begini, tapi kalau ke garis yang warna putih ini akan bentuk tambah. Nah, untuk ke sudut kita kan memindahkan garis ini ke sudut sini. Maka kita tinggal klik kiri, terus tarik ke sudut sini. Nah, seperti ini. Maka muncullah angkanya, yaitu 45 derajat. Seperti itu untuk mengukur objek. Ya, cuman bagian sini ya. Sini bagian measure, terus ke kanan, tarik sampai ujung ke ujung, maka akan muncul ukurannya. Nah, selanjutnya selanjutnya itu manipulasi. Nah, manipulasi sebuah objek ya. Objek. Ya, gini mungkin lebih bagus. Manipulasi objeknya itu agak gampang dan memiliki dua cara. Ya, sama-sama keduanya gampang dan mudah dipahami. Yang pertama itu kita tekan tombol N di keyboard. Nah, maka muncul transformasi ini. Nah, bisa dilihat cara pertama seperti ini. Di lokasi X, Y, Z itu kan ini 0, usahakan ke kursornya berbentuk begini ya, yang seperti ini. Terus kita klik kanan. Nah, warna hitam kita geser entah ke kiri, ke kanan. Nah, seperti ini. Maka itu namanya manipulasi. Sedangkan kalau Y, gini, mundur, maju, seperti itu. Ya. Sedangkan Z bisa seperti ini, ya, ke bawah, ke atas. Nah, seperti itu yang namanya manipulasi. Cara kedua, nah tadi cara pertama cuma geser kiri kanan, turun ke bawah, dan samping lah. Kalau cara kedua itu dengan cara klik kiri, maka akan muncul seperti ini. Nah, misalnya ukurannya kita yang inginkan, misalnya 1000. Bentar, hilang. Nah, ini seperti yang ini. Misalnya kembali lagi tadi 0, misalnya enter, kembali sini. Misalnya 1000 juga tadi, ya min 1000. Ya, 1000. Nah, mundur. Kita kembalikan ke 0 lagi, kembali lagi. Z-nya juga begitu, misalnya 1000. Nah, seperti itu. Kembalikan lagi ke 0. Dan seperti itu. Begitulah caranya tadi untuk manipulasi dengan dua cara yang gampang. Dan untuk menghilangkan ini tinggal tekan tombol N ulang. Dah hilang. Nah, itulah tadi
materi yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang mengenangkan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.